Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pembelajaran mengenai statistika, data tabel frekuensi data kelompok. Hai semuanya, pernah nggak sih kalian dengar kata statistika tapi masih bingung itu sebenarnya apa? Hari ini kita bakal bahas tentang statistika secara santai dan mudah dipahami. Jadi, siap-siap belajar bareng ya. Sebelum membahas lebih lanjut, kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami yang beranggotakan Luna Anggita, Muhammad Rafi Abdi Rafasya, Jinya Musyarofatun Nisa, dan saya Elsa Fitrotun Nadia. Hari ini kita akan belajar mengenai statistika kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis data distribusi data mean, median, dan modus untuk mengambil keputusan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data mean, median, dan modus untuk mengambil keputusan. Berikut ada persoalan mengenai distribusi. Diketahui data harga bumbu rawon instan dari 40 bumbu. Jadi, pada soal ini kami akan menyelesaikan membuat tabel distribusi frekuensi berdasarkan data tersebut. Berikut cara penjelasannya. Langkah yang pertama yaitu kita mencari jangkauan. Jangkauan atau menentukan harga tertinggi dan terendah. Pada data jangkauan sama dengan data maksimal dari data distribusi dikurangi data minimal dari data distribusi. Itu kita mencari dengan hasilnya 48.600 untuk data maksimalnya, dikurangi dengan 10.300 untuk data minimalnya, dan hasilnya 38.300. Next, menentukan banyak kelas atau interval. Yaitu kita masukkan dulu rumusnya. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N ini berdasarkan jumlah data distribusi. K sama dengan 1 plus 3,3 log 40, ini jumlah datanya. K sama dengan hasilnya 6,286. Kita bulatkan menjadi 6. Next, untuk menghitung panjang interval atau P, ini nantinya dibuat menghitung saat membuat tabel distribusi frekuensi. Rumusnya yaitu P sama dengan jangkauan per kelas atau interval. Hasilnya 38.300 berdasarkan hasil dari jangkauan tadi, dan banyak kelasnya 6. Hasilnya 6,385. Kita bulatkan menjadi 6. Nah, berikut ada tabel distribusi frekuensi. Loh, kok langsung ya Kak, nggak ada caranya? Nah, ini saya kasih caranya. Untuk rentan harga, kok kenapa nggak 17.000? Kenapa nggak langsung 21.000? Ini berdasarkan panjang yang udah kita cari tadi. Ini. Nah, ini kita akan carinya hasilnya 6. Panjang interval ini ibaratnya panjang langkah dari harga 10.000 sampai 15.999. Contoh, 10.000 dari hitungan 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000. Itu hitungan sampai 6. Hasilnya 15.000.999. Nah, kenapa kok frekuensinya 16? Kenapa nggak 8 atau 5 gitu kan? Frekuensi ini dihasilkan berdasarkan data distribusi. 10.000 sampai 15.000 itu ada berapa ribu yang ada di dalamnya.
dari 10.300 sampai dengan harga 15.200 berdasarkan data distribusi ini. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi dari 10.300 sampai 15.999 dalam lingkup itu frekuensinya menghasilkan 16 frekuensi. Begitu seterusnya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Ini untuk menentukan nilai tengah sama fiksinya. Atau ini untuk nanti biar gampang saat mencari mean, median, dan modus. Nah, ini kok dapat 12.999 dari mana? Nih dari ada caranya. Ini untuk cara mendapatkan nilai tengah. Begitupun seterusnya. Untuk mendapatkan nilai tengah, kita tambahkan hasil intervalnya 10.000 ditambah 15.000 ini dibagi 2, hasilnya 12.999,5 sampai bawah, sampai frekuensi ke-3. Lanjut ke fiksinya, yaitu kita kok hasilnya segini. Nah, ini 12.000 ini dikalikan dengan frekuensi. Hasilnya ini 209.992. Begitupun seterusnya. Setelah kita mendapatkan frekuensi nilai tengah, kita lanjut mencari mean. Ada rumusnya, yaitu X war sama dengan sigma frekuensi nilai tengah per frekuensi, sigma frekuensi sama dengan hasil akhir tadi 948.479,5 dan 40 ini dari jumlah datanya tadi, yaitu hasilnya 23.711,9875. Kita bulatkan menjadi 23.711. Next, ke mean sudah kita ketahui, yaitu 23.000 ya. Lanjut ke median. Median yaitu nilai tengah. Kita cari dulu nilai tengah, letak mediannya. Berikut ada rumusnya, 1/2 kali N. 1/2 dikali N berdasarkan jumlah data distribusinya 40. 1/2 40/2 yaitu 20. Oke, lanjut ke B, yaitu median. Kita mencari median. Pada median kita cari letak mediannya dulu. 1/2 dikali N sama dengan 1/2 kali N-nya itu 40. 40 dari total frekuensi semuanya. Sama dengan 40/2, hasilnya 20. Nah, pada video sebelumnya, yaitu mean itu menghasilkan 23.711. Nah, itu dalam lingkup kelas yang 16 sampai 21.000. Jadi, mediannya terletak pada kolom kedua, frekuensi 8. Lanjut ke masih bagian median. Kita masih mencari median. Pada median ini, ME sama dengan rumusnya
TB atau tepi bawah ditambah N plus 2, N per 2 dikurangi FK atau frekuensi per FM atau mediannya, ketemu mediannya tadi berapa, dikali P, panjang langkahnya atau jangkauan, sama dengan 15,99.909,5 ini, yaitu hasil dari TB-nya, ditambah 40 per 2 dikurangi FK, frekuensinya dapat 16. 16 ini dari tepi atas 16, dan per 8 ini dari hasil dari mediannya dikali 6 panjang jangkauannya. Tinggal kita ngitung aja. Hasil dari 15 900,5 plus 20 min 16 per 8 dikali 6, 15.999,5 plus 20 dikurangi 16, hasilnya 4 per 8 dikali 6, sama dengan 15.999,5 plus 4 dikali 6, 24 per 8, sama dengan 15.999,5 plus 3, 24 dibagi 8, hasilnya 3, jadi hasil akhir yaitu 16.002,5. Jadi mediannya hasilnya ini ya. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mencari modus. Pada modus kita cari D1 dan D2. D1 D2 ini sama dengan selisih. Nah, jadi kita cari dulu ME dikurangi TA. ME ini mediannya dan TA ini tepi atasnya. Misal mediannya dapat 8 dikurangi 16. 16 ini tepi atasnya ini ya. Hasilnya min 8. Untuk D2, ME-nya mediannya ketemu 8 dikurangi TB, tepi bawahnya yaitu 5. Tepi bawah dari median sama dengan 3. Kita lanjut ke rumus untuk mencari modus, yaitu modus sama dengan TB tinggi bawahnya, tepi bawah plus D1 per D1 plus D2 dikali P. TB, hasil dari TB yaitu 15.999,5 plus hasil dari D1 tadi min 8 per min 8 plus hasil dari D2 tadi 3 dikali 6 ini panjangnya ya, jangan lupa, sama dengan 15.999,5 ditambah min 8 per min 5 dikali 6 sama dengan 15.999,5 plus hasilnya min 8 dikali 6 yaitu 48 per min 5. Jadi 15.999,5 plus min 9,6 hasilnya 15.989,5. Cukup itu saja penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan bisa buat pembelajaran bagi kita semua. Semoga yang menonton bisa mengerti dan paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu dan di video berikutnya. Terima kasih.